hilangkan itu hadas kecil ya, dengan cara berwudu. Nah, wudu sendiri jika dilakukan sesuai dengan syarat dan rukunnya maka wudunya sah. Tetapi apabila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, contohnya misalnya membasuh muka. Nah, muka itu batasannya mana? Ya, dari tumbuhnya rambut ini sampai bawah dagu. Jadi jangan cuma depan aja sampai apa ini namanya nih, dagu. Nah, ini enggak kena, jadi nggak sah. Sampai bawah dagu. Seperti itu. Kemudian membasuh kedua tangan sampai siku. Jadi kalau bajunya lengan panjang berarti harus, kata Pak Fadil kemarin ya, digulung. Bapak mengulangi lagi nih. Karena tadi Bapak masih melihat ya, ketika berwudu membasuh kedua tangannya itu tidak sampai pada siku-siku. Ya, tolong nanti diperbaiki. Itu yang rawan. Kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki karena malas ngangkat celana. Gulung celana. Jadinya basuh kaki tidak sempurna sampai kedua mata kaki. Jadi kalau seperti itu, kalau tidak sampai kedua mata kaki, sah atau tidak wudunya? Tidak sah. Sehingga kalau wudunya tidak sah, maka sholatnya sah atau tidak sah. Itu ya dari Bapak. Mungkin ada dari guru-guru yang lain. Dari Bapak sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menunggu ceramah yang Ustadz yang kedua, Bapak Fadil Basit, Abdul Basit. Mudahnya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau setuju angkat tangan. Ada yang di belakang ya tadi? Oke. Kelas 9. Nah, langsung saja. Tadi Pak Nazib sudah menginformasikan banyak hal, sudah menyampaikan tambahan ilmu untuk kita, ya. Nah, Bapak hanya menambahkan sedikit. Tadi ada yang di belakang merasa tadi sholatnya nengok kanan kiri, sholat lagi. Jelas ya? Yang Bapak nggak mau tunjuk. Bapak tadi lihat ada yang ngobrol, ya? Lah, Bapak nontonin dong. Bener nggak? Berarti Bapak nonton dong kalau gitu. Bapak nonton di belakang tadi, semua yang mau sujud nengok dulu kelihatan. Yang lagi sujud join. Ada yang gitu sama temennya, ada yang lagi baru takbir langsung. Ada yang ngerasa? Ada nggak? Jawab dalam hati. Sholat lagi 2 rakaat di sana. Pak, mana buktinya? Udah Bapak videoin. Ayo. Bapak videoin bukan buat disebar. Buat Bapak nanti kalau ada yang nggak ngaku, Bapak liatin ini beneran gitu. Ya, bukan buat Bapak sebar. Ya, ingat. Bapak tadi lihat pakai mata. Kalau Bapak sendiri Bapak lihat masih ada yang bercanda. Ya. Udah bener nih tadi wudunya, tapi sholatnya nggak bener. Diterima nggak? Diterima nggak? Jadi intinya percuma. Wudunya udah benar, sholatnya nggak benar, diterima nggak sholatnya? Nggak. Sholatnya benar, wudunya nggak benar, diterima nggak sholatnya? Nggak, berarti gimana? Wudunya benar, sholatnya benar. Mulai minggu depan laki-laki jangan ada yang join sejadah atau nggak bawa sejadah. Ya, bawa sejadah. Iya, nggak bawa, sih bawa. Ini masih banyak yang belum bawa sejadah. Bapak. Nah, tuh Pak Rianto udah bawa. Nah, walaupun kecil. Minggu depan udah nggak ada join-joinan, ya, nggak ada join. Bapak pengen ada perwakilan setiap kelas 2 orang yang harus sudah ada di lapangan. Jam 06.30, 2 orang. 2 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Ya. Kalau kita ngandelin OSIS Rohis, ini kasihan nih Bapak tadi lihat. OSIS lagi SPC,
Bapak minta tolong buat ini apa namanya gelar terpal. Harus nunggu dulu sampai harus hafiz dan yang lainnya. Minggu ini siapa? 4 orang, berarti laki-laki 2 orang, perempuan 2 orang. Jadi itu Oke, demikian pengajian pembiasaan sholat duha berjamaah. Katanya dari atas dorong-dorongan kelas 7. Jangan ada lagi dorong-dorongan ya. Enggak usah nunjuk orang lain. Yang merasa kurangi lagi. Kalau udah ada yang manggil di sini silakan langsung turun kelas 7 ya. Paham ya kelas 7? Kelas 9 ingat kelas 9 itu kalian jadi contoh. Harus ngasih contoh yang apa? Baik. Ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tadi dikutip dalam kitab Kaifiyatus Shalah. Bunyinya man shalla jahilan bi kaifiyatil wudu'i wa shalatil fasih salat. Barang siapa yang sholat barang siapa yang tidak tahu tata cara sholat dan wudhu, maka tidak sah sholatnya. Itu ada di kitab Kaifiyatus Shalah. Kalau nggak tahu kitab Kaifiyatus Shalah, ada di Sukabumi.